Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 SMK Cakrabuana yang berbahagia. Kembali lagi kepada Bapak dalam rangka pelajaran pendidikan agama Islam yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Sebelumnya kita berdoa dulu dan ikuti apa yang Bapak bacakan sesuai dengan yang sering kita berdoa di kelas dimulai pelajaran pendidikan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Marilah kita bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu tentang iman kita kepada hari akhir. Anak-anakku yang berbahagia, mungkin kalian pernah dengar bahwasanya rukun Islam dan rukun iman yang kita pelajari dalam rangka untuk kita bisa maknai dalam kehidupan kita, termasuk daripada rukun iman kita, yaitu iman kepada hari akhir. Inilah barangkali nilai kehidupan kita, yang selama hidup di dunia ini, kita gunakan fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita, termasuk daripada fasilitas umur yang Allah berikan, tentunya dapat kita gunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, adapun yang kita bahas dalam kesempatan kali ini, upaya kita bagaimana perilaku dalam kehidupan kita ini mencerminkan kita sebagai orang yang beriman kepada hari akhir. Sehingga dalam kehidupan yang sudah Allah berikan kepada kita dan sudah kita raih dalam kehidupan ini, tentunya dapat bermakna buat kita. Anak-anakku yang berbahagia, dalam kesempatan ini, kiamat atau hari akhir terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah kiamat atau hari akhir yang disebut dengan kiamat sughra. Kiamat sughra adalah kiamat yang kecil yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita. Gempa bumi, banjir, tsunami, dan lain sebagainya, itu merupakan kiamat kecil. Atau yang sekarang kita sedang alami, pandemi COVID-19. Ribuan orang, jutaan orang, banyak yang meninggal dunia. Maka ini termasuk daripada kiamat kecil, yang tentunya kita sikapi dengan selalu kita ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita yang penuh dengan cobaan ini. Anak-anakku yang berbahagia, yang kedua ada kiamat kubra. Inilah barangkali akhir daripada kehidupan manusia, seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Bahwasanya kematian yang merupakan kiamat sughra, namun hancurnya daripada alam semesta, berikut planet-planet yang ada, maka hancur seluruhnya merupakan daripada kiamat kubra. Dan siapapun orangnya, dimanapun dia berada, kalau kiamat ini terjadi, tentunya mereka akan merasakan bagaimana Allah berikan daripada nilai-nilai pahala kepada mereka-mereka yang selalu melaksanakan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebaliknya, mereka akan mendapatkan suatu nilai dosa, bahkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang tidak melaksanakan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kehidupannya tidak selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya akhir daripada kehidupan ini tentunya kita akan lihat adanya orang yang akan mendapatkan pahala dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya orang yang melaksanakan daripada maksiat berbuat dosa, mereka akan mendapatkan daripada neraka. Dan tentunya surga dan neraka, tempat kembali daripada manusia. Dan tidak ada lagi daripada tempat itu
Kecuali dua inilah yang kita akan raih dalam kehidupan akhirat kita. Surgakah kita atau nerakakah kita? Tergantung daripada amal ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga termasuklah orang-orang yang beruntung yang mereka menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Anak-anakku yang berbahagia, apa sih perilaku yang dapat kita ambil dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menyikapi daripada hari akhir ini? Satu di antaranya adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri daripada orang-orang yang berperilaku yang beriman kepada hari akhir. Yang kedua, disiplin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah daripada salat 5 waktu yang kita lakukan. Ini salah satu daripada barometer diterima amal ibadah kitanya, sehingga orang-orang yang melaksanakan daripada salat 5 waktu termasuk daripada amal ibadah. Yang kata Rasulullah dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Tabrani, bahwasanya Allah akan menghisap di awal di dalam akhirat kelak adalah salat kita. Salat kita baik, maka seluruh amal ibadah kita dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perilaku yang dapat kita ambil dari orang yang beriman kepada hari akhir adalah mencintai daripada fakir miskin. Dari harta yang kita miliki, maka tidak ada sifat ananiah di dalam diri kita. Yaitu bahwasanya harta bukan milik kita semua, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Milik daripada asnaf yang ada 8 di dalam surat At-Taubah ayat 50. Dan kemudian yang terakhir adalah menyantuni, memelihara, mengasuh dan mendidik daripada anak-anak yatim yang ada. Inilah tanda daripada perilaku yang mereka beriman kepada hari akhir. Karena anak yatim termasuk daripada orang-orang yang perlu kita berikan daripada pelayanan yang terbaik, baik harta kita, baik pendidikannya, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang berbahagia, dari semua pelajaran yang dapat kita ambil dari beriman kepada hari akhir, tentunya kalian dapat mempelajari dan bisa membaca dan bisa melihat di internet dan lain sebagainya maupun medsos yang ada. Sehingga kita bisa menjadikan diri kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita beriman kepada hari akhir yang merupakan akhir daripada kehidupan kita, maka tentunya fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, satu golongan surga, satu golongan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk selalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu kita berdoa dan melaksanakan ibadah. Untuk tugas kalian tentunya harus ada. Buatlah mind mapping tentang hari akhir ini. Berapa nilai yang akan kita dapatkan tentunya sesuai dengan kerja kalian masing-masing. Sehingga tentunya kita bisa melaksanakan daripada pelajaran ini di rumah, dan seringlah kita literasi daripada pembahasan pokok iman kita kepada hari akhir ini. Mudah-mudahan yang akan datang kita bertemu lagi dengan pembahasan yang lain, dan tentunya Allah selalu menyertai kita, dan mudah-mudahan Allah berikan daripada usia kita, dan juga Allah berikan kesempatan kepada kita dalam rangka untuk kita bisa beriman kepada Allah dan beriman kepada rukun iman selanjutnya. Sekian, mari sama-sama kita berdoa. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.